warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube aku. Hari ini aku bakalan jelasin ke kalian gimana caranya ngerjain matematika dengan mudah. Nah, untuk pembahasan yang pertama, aku bakal ngejelasin tentang eksponen atau perpangkatan. Nah, teman-teman, sebelum kita bahas materinya, aku mau ngucapin selamat untuk angkatan 2020. Kenapa? Angkatan 2020 itu sangat-sangat istimewa banget. Dari mulai UN dihilangkan. Rencananya itu UN bakal dihapus sekitar tahun 2021. Tapi ternyata karena ada beberapa kendala yang mengharuskan tahun ini UN itu dihilangkan. Selamat untuk SMA, SD, dan SMP. Itu gak ada UN serentak beserta SMK juga. Dan yang lebih istimewanya lagi, SMK kayak aku itu UKK atau ujian kompetensi keahlian dihilangkan juga, tapi diganti dengan tugas-tugas portofolio. Nah, materi yang bakal kita bahas sekarang juga banyak banget muncul di ujian nasional, tryout, simulasi, bahkan penugasan portofolio pun banyak muncul gitu. Mungkin ada beberapa orang yang tanya, tujuannya apa sih gitu bikin video ini? Aku cuman pengen bantu kalian yang sekarang terutama kelas 11, kelas 10 gitu ya, yang UN kan udah dihilangin gitu. USBN juga nggak semua mata pelajaran di USBN kan, jadi banyak banget yang pakai tugas portofolio gitu. Nah, salah satunya matematika ini. Matematika juga ada penugasan portofolio yang mengharuskan kalian mengerjakan soal-soal. Nah, salah satunya materi yang bakal kita bahas hari ini yaitu tentang eksponen. Nah, eksponen itu kan banyak ya teman-teman. Ada 7 macam sifat dari perpangkatan itu sendiri. Tapi yang bakal aku bahas di sini cuma 4 poin A, B, C, dan D. Aku bakal tunjukin beberapa soal yang biasanya muncul kalau misalnya kita UN, simulasi, tryout, penugasan portofolio yang aku kerjain kemarin gitu. Dan biasanya ini juga sering bikin kalian pusing dan gimana cara bedainnya. Ini yang pertama. Nah, di soal yang pertama tadi itu adalah salah satu contoh soal UN atau ujian nasional yang bakal kita coba kerjainnya nanti, karena aku bakal bahas dulu materi yang 4 poin tadi. Oke, see you next video. Nah, di sini aku bakal bahas dulu tentang sifat-sifat perpangkatan. Nah, sifat-sifat perpangkatan itu ada 7. Tapi di sini yang bakal aku bahas itu cuman 4 aja, teman-teman. Yang pertama itu ada A pangkat M kali A pangkat N menghasilkan A pangkat M ditambah N. Nah, terus yang kedua A pangkat M per A pangkat N menghasilkan A pangkat M min N. Yang ketiga A kali B pangkat M menghasilkan A pangkat M kali B pangkat M. Dan yang terakhir A per B pangkat M menghasilkan A pangkat M per B pangkat M. Oke, di next video aku bakal bahas poin A. Oke, kita ke option yang pertama dulu, yang A. Yang A itu A pangkat M kali
A pangkat N. Dia menghasilkan A pangkat M ditambah N. Nah, ini jika yang diketahuinya itu angka yang di depannya sama. Nah, jadi yang kita hitung itu tinggal yang pangkatnya aja teman-teman. Langsung aja ya. Contoh, A-nya itu 2, M-nya itu pangkat 2 kali 2, N-nya 3. Nah, karena angka depannya ini udah sama, jadi kita tinggal hitung yang pangkatnya aja. 2 pangkat 2 ditambah 3. Jadinya 2 pangkat 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, gitu teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita ke option yang B. Option yang B itu A pangkat M per A pangkat N. Ini menghasilkan A pangkat M min N. Sama kayak option yang pertama, nilai yang di depannya itu harus sama. Oke, langsung aja ke contoh. A nya 2, pangkat M 4 per 2 pangkat 2, N nya 2. Nah, depannya udah sama ya, sama-sama 2, tinggal yang kita hitung pangkatnya. 2 pangkat 4 min 2. Ini masukin ke rumus yang ini ya. Nih. Terus tinggal kita hitung pangkatnya. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Jadi hasilnya 2 pangkat 2. Sekarang kita ke option yang C. Option yang C itu A kali B pangkat M yang menghasilkan A pangkat M kali B pangkat M. Nah, bedanya sama yang tadi apa sih? Bedanya itu yang di depannya berbeda gitu. Terus pangkatnya juga dia di luar kurung. Nah, sekarang kita contohin. A nya itu 2 kali 3 pangkat 2. Nah, dia menghasilkan 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2. Sorry. Tiga ya teman-teman. 3 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 itu sama kayak 2 kali 2 kali 3 pangkat 2 itu 3 kali 3. Nah, 2 kali 2 itu sama dengan 4 kali 3 kali 3 itu 9.
Jadi 4 kali 9 sama dengan 36. Ke option yang D. Nah, option yang D itu A per B pangkat M menghasilkan A pangkat M per B pangkat M. Sama ya kayak tadi, dua nilai yang di depan berbeda. Nah, lanjut, yang A ini nilainya 4 per B ini nilainya 2 pangkat 2 menghasilkan 4 pangkat 2 per 2 pangkat 2. Ini dipindah ke sini. Nah, terus 4 pangkat 2 itu sama aja kayak 4 kali 4. 2 pangkat 2 itu 2 kali 2. Nah, 4 kali 4 itu 16 per 2 kali 2 itu 4. Sama dengan 16 dibagi 4, 4. Jadi jawabannya 4. Nah teman-teman, ini adalah salah satu contoh soal yang biasanya muncul di ujian nasional, simulasi, tryout, atau bahkan penugasan portofolio. Nah, soal yang di atas tadi bakal kita kerjain. Nomor 1, bentuk sederhana dari, kita tulis lagi ya teman-teman, bentuk sederhana dari X pangkat min 3, Y pangkat 4, Z pangkat 1, tapi nggak usah ditulis lagi, langsung X, Y, Z pangkat 5. Nah, untuk soal ini kita pakai option yang B sama yang C. Nah, pertama kita kerjain dulu yang di dalam kurung. Karena yang di depannya udah sama-sama X, jadi kita cuman ngerjain yang pangkatnya aja. X pangkat min 3 min 1, terus yang kedua Y pangkat 4 min 1. Nah, karena Z nya sama-sama pangkat 1, jadi kita coret aja ya, terus dipangkatin 5. Nah, Z nya udah habis, sisa X sama Y. Nah, terus kita kurangin yang ada di dalam kurung, tapi pangkatnya aja. Nah, kita punya utang 3, terus kita punya utang lagi 1, sisanya jadi min 4. Terus yang kedua, kita punya uang 4 dan kita punya utang min 1, sisanya itu 3. Nah, kalau udah selesai, kita pangkatin lagi 5. Jadi X, Y. Kita pakai option yang C, yaitu pangkat min 4 sama pangkat 5 dikali. Begitu juga dengan pangkat 3 dan pangkat 5. Nah, min 4 kali 5 itu sama dengan min 20. 3 kali 5, 15. Nah, karena di sini ada min, kita harus ubah ke positif. Gimana caranya?
kita pindahin ke bawah. Jadi jawabannya kalau positif kayak gini tetap di atas ya teman-teman. Jadi dia nyimpannya di atas, y pangkat 15 x pangkat min 20 nya kita ubah jadi positif, pindah ke bawah. Jadi per x pangkat 20. Jawabannya C. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini beda sama soal nomor pertama. Kenapa? Karena kurungnya itu dipisahin. Jadi yang atas, yang bawah gitu teman-teman. Nah, untuk soal nomor 2 ini kita pakai dua option. Option yang pertama itu yang C, option yang kedua itu yang B. Oke, langsung kita kerjain aja ya. Kita tulis dulu soalnya, kita tulis ulang. A pangkat 3 kali B pangkat min 8 kali C pangkat min 8 pangkat 2 per, sekarang yang bawah, A pangkat 2 kali B pangkat min 5 kali C pangkat min 6 pangkat 3. Nah, untuk yang ini kita pakai option yang C. Jadi pangkat yang di dalam dikaliin sama pangkat yang di luar. Nah, langsung aja ya. Yang atas dulu deh. A pangkat 3 kali 2. 3 kali 2 6, min 8 kali 2 min 16, min 8 kali 2 min 16. Sekarang yang bawah. Dua kali 3 6, min 5 kali 3 min 15, min 6 kali 3 min 18. Nah, terus kalau udah kayak gini, kita tinggal pakai option yang B. Nah, jadi pangkat yang atas dikurangi sama pangkat yang di bawah. Nah, karena yang A ini sama-sama 6, jadi kita coret aja karena udah habis. Sisanya itu tinggal yang B sama yang C. Nah, yang B itu min 16 min 15. Nah, yang C min 16 min 18. Jadi B min kali min jadi plus ya. Terus kita punya utang 16, kita bayar 15, berarti kita masih punya utang 1. Terus yang C min kali min plus, berarti kita punya utang 16, kita bayar 18, kembaliannya sisa 2. Nah, sekarang gimana caranya yang minus ini harus jadi positif? Berarti dibalikkan posisinya. Jadi ini yang positif tetap ada di atas ya, C pangkat 2 per B nya harus jadi positif, jadi di bawah, atau sama dengan C pangkat 2 per B. Itu ada di option yang B. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 3.
di soal nomor 3 ini untuk A dan B nya itu udah diketahui ya. Jadi kita pakai 3 option. Option yang pertama itu kita pakai yang A, yang kedua kita pakai yang C, yang ketiga kita pakai yang B. Oke, langsung aja kita kerjain. Kita tulis dulu soalnya ya. Kita tulis lagi A pangkat 5 A pangkat 5 kali A pangkat min 2 kali B per A kali B pangkat 2. Nah, terus kita pakai option yang A. Pangkat yang di dalam ditambah sama pangkat yang pangkat yang di luar ditambah sama pangkat yang di dalam. Kenapa? Karena dia sama-sama A. Oke, jadi 5 ditambah min 2, kita punya utang min 2, tapi kita bayar 5. Jadi sisanya 3 kan. Nah, berarti A nya pangkat 3 kali B. Terus sekarang yang bawah itu pakai option yang C. Jadinya A pangkat 2 kali B pangkat 2. Gitu kan? Kita tulis lagi di sini. Nah, sekarang kita pakai option yang B. Option yang B itu ini A dengan A, tinggal pangkatnya aja, 3 min 2 kali B 1 min 2. Jadi A 1 kali B min 1. Tiga dikurangi 2 1 min 1 dikurangi 2 min 1. Nah, tadi kita tinggal masukin aja angka yang ini. Kita masukin ke sini. A itu 4 pangkat 1 kali B itu 5 pangkat 1. Nah, 5 pangkat min 1 ya. Nah, sama halnya kayak yang tadi, min ini harus jadi positif. Berarti dia harus pindah ke bawah. Hasilnya jadi 4 per 5. Kenapa satunya nggak ditulis? Karena hasilnya pasti bakalan itu aja. Jadi jawabannya adalah yang D. Itu ya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat kalian yang sekarang udah UKK lagi. Tapi kayaknya kalau untuk SMK, UKK bakal tetap ada di tahun selanjutnya. Jadi selamat untuk angkatan tahun 2020 yang tidak ujian sama sekali, tapi kalian bisa lulus. Tapi semoga untuk kedepannya pendidikan di Indonesia semakin membaik. Tidak ada wabah wala virus-virus yang menyakitkan. Untuk kalian semangat terus yang kelas 6, yang kelas 7, 8, terus yang kelas 10, 11 semangat terus. Coming soon kalian bakal ketemu sama yang namanya tugas portofolio, dan
ini bermanfaat banget cara ini bagi aku, nggak tahu bagi kalian. Jangan lupa like dan subscribe channel di bawah.